kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Novi Amalinda. Saya adalah salah satu mahasiswi PPG Dalam Jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Pasundan. Pada kesempatan kali ini, yaitu pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, saya akan menampilkan video pembelajaran di kelas 1 IPA pada materi replikasi virus di SMA Plus Mualimin PPI 50 Ciputri Lembang. Untuk itu, saya mohon kepada dosen dan guru penguji untuk memberikan saran dan bimbingan dalam video pembelajaran ini. Berikut video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kalau hari ini luar biasa meskipun di luar minggu ya. Dan hari ini sudah cukup siang, tidak apa-apa. Oke, sekarang coba dilihat lagi fungsinya mejanya. Apa sudah rapi? Apa sudah? Buku selain biologinya boleh disimpan, seragamnya juga boleh rapi. Kita mulai pembelajaran. Boleh dipimpin berdoa terlebih Dan doaan. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Alhamdulillah. Dua absen ya. Fatia Azhara, Istiqomah, Masita, Naila. Setelah hari ini berarti masuk semua ya. Oke. Nah, sekarang sebelum kita belajar hari ini semangat gak? Semangat. Tahu tepuk semangat gak? Tahu. Oke, Dia tepuk semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Ya. Oke, tepuk semangat. Ya, seperti biasa sebelum belajar. Nah, nanti kalau ada yang mau bertanya, mau menjawab, boleh angkat tangannya terlebih dahulu. Kemudian nanti menyebutkan namanya supaya nanti bisa ibu langsung masukkan ke absensi. Oke ya, jadi aturannya kalau mau bertanya atau menjawab angkat tangan. Supaya nanti tahu tuh siapa yang mau. Oke, sekarang sebelum ibu akan kasih tahu hari ini mau belajar apa, ibu mau menampilkan satu video terlebih dahulu. Sejumlah pasien dengan penyakit tak dikenal berdatangan ke Rumah Sakit Pusat Wuhan awal Desember 2019. Dr. Lee Wenliang, dokter di rumah sakit, kemudian menyebarkan berita lewat sosial media bahwa para pasien menunjukkan gejala radang paru-paru akibat virus. Pejabat kesehatan Cina mulai menyelidiki pecahnya wabah. Sejumlah pasien pertama punya akses ke pasar ikan Guanam yang juga menjual binatang liar. Tanggal 1 Januari, pasar ditutup. Itu adalah video yang ibu tayangkan. Dari yang sudah kalian amati, video yang tadi itu menjelaskan apa sih? Gimana awal virus corona? Memang awalnya virus corona
Januari sudah ada yang terinfeksi. Kemudian pertengahan Januari itu sudah hampir 2.000 orang di Cina yang terinfeksi oleh virus corona ini. Jadi awal Februari itu virus coronanya sudah menyebar keluar dari negara Cina sendiri ya. Jadi ada Jepang, ada Thailand yang melaporkan kasus pertama dan sampai hanya dalam 2 bulan virus ini menyebar ke seluruh dunia. Artinya, mungkin kita sambungkan dengan materi sebelumnya tentang ciri virus. Artinya tadi ketika virusnya menyebar, kenapa sih bisa menyebar sangat cepat? Ada yang bisa menghubungkan dengan ciri virus? Boleh? Boleh. Ya, terus namanya? Dahlo. Dahlo kenapa? Namanya virusnya? Karena virus memiliki kemampuan untuk memperbanyak diri dengan cepat. Oke. Ada lagi yang lain? Mungkin boleh? Karena virus bisa Ya, kalau tadi Daro bilang karena berkembang biaknya cepat, tapi kalau Huairi bilangnya karena tadi virus itu bisa mempengaruhi sel inangnya dulu, sehingga nanti sel inangnya akan dirusak atau nantinya akan membuat virusnya bisa berkembang lebih cepat. Ada hubungannya ya jawaban Huairi dengan yang lain. Oke, jawabannya sebetulnya sudah betul. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui kegiatan diskusi, kemudian kajian literatur, mengerjakan LKPD, presentasi dan tanya jawab dengan teknik logistik dengan model pembelajaran problem based learning mengenai replikasi virus, serta didik dapat menjelaskan replikasi virus, menganalisis perbedaan antara logistik dan logistik ini dengan tepat dan memberikan sikap jujur, disiplin, bersama dan percaya. Kalian tugasnya setelah belajar hari ini adalah 2, yaitu bisa menjelaskan replikasi virus dan bisa menganalisis perbedaan antara dalam dan bisa. Kenapa sih kita harus belajar ini? Apa sih pentingnya untuk kehidupan sehari-hari? Banyak ya. Dengan kita tahu bagaimana replikasi virus, nanti kita akan tahu juga bagaimana cara mencegah supaya kita tidak terinfeksi virus, atau bagaimana cara menekan. Nah, mungkin kasusnya sudah lama, tapi sebetulnya masih ada sampai sekarang, cuma tidak seheboh 2 tahun lalu untuk virus COVID-19 ini. Nah, dengan kita tahu replikasi virus, nanti kita tahu bagaimana cara supaya perkembangan virus itu tidak cepat berkembang. Karena mungkin di masa depan ada virus-virus baru lagi yang ditemukan. Nah, ketika virus-virus baru itu muncul, kita akan tahu bagaimana cara menekan pertumbuhan virus tadi. Sehingga belajar hari ini bisa dengan karena nanti mungkin ada yang mau jadi dokter atau ada yang mau di bidang kesehatan. Oke, itu tujuannya. Nah, kalau ibu lihat ini duduknya sudah berkelompok, tidak akan ibu kondisikan lagi. Sekarang kita tes lagi. Ya, boleh dibantu di belakang. Waktunya hanya 4 menit. Silakan dikerjakan. Kalau sudah nanti dikumpulkan depannya. Jangan lihat itu dulu ya. Boleh bukunya biologi ditutup dulu. Pretesnya tidak usah lihat.
yang membedakan siklus litik dan siklus isogenik? Ada yang mungkin mau menjawab pertanyaan kita? Boleh. Kalau misalnya di siklus litik seirangannya pecah, kalau di isogenik seirangannya. Iya. Nah, kalau dari video tadi dijelaskan bahwa ketika masuk ke siklus litik itu di akhir sel inangnya itu pecah dan mati. Kemudian tadi muncul virus-virus baru ya, atau disebutnya virion. Ini nanti keluar virion-virion baru. Kalau di siklus isogenik itu sel inangnya tidak mati dan tidak pecah. Jadi apa? Jadi si DNA virusnya itu dia masuk atau menyisip ke DNA bakterinya. Sehingga nanti kalau bakterinya membelah, berarti bakteri yang sudah terinfeksi virus itu sudah membawa materi genetik virus. Nah, cuman kalau di video itu dijelaskan ada juga beberapa jenis virus yang kalau udah masuk siklus isogenik itu juga bisa masuk ke siklus litik. Dengan cara apa? Tadi si materi DNA-nya yang sudah bergabung dengan materi DNA bakterinya itu bisa lagi. Sehingga apa? Sehingga nanti bisa masuk ke siklus litik. Ya, oke, bagus pertanyaannya dari kita dan dari jawabannya dari sini. Nah, sekarang tadi LKPD-nya sudah. Sekarang tinggal diskusikan dengan kelompoknya dan isi LKPD-nya. Bisa lihat buku paket atau lihat bahan ajar yang sudah diberikan. Ibu beri waktu 15. Yang apa itu? Ini tuh yang namanya. Pakai bahasa sendiri juga. Ada 3 kan ya, jadi boleh digabung. Pakai bahasa sendiri. Ada yang sudah selesai? Sudah? Oke, sudah selesai semua? Sudah. Oke, kalau sudah, sekarang yang mau presentasi kelompok berapa? Boleh. Kelompok 3 ya? Oke, boleh kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tahap teoretik nomor 1, kapan absorpsi yang virion menempel pada reseptor salinang menggunakan bagian skabut ekor. 2. Penetrasi skabut ekor berkembang untuk menemui dinding dan membahas salinang. Selanjutnya, virus menginjeksikan materi genetiknya sehingga vaksin virus menjadi kosong atau mati. 3. Sintesis, replikasi, dan pematauan. DNA virus menghidrolisis dan mengendalikan materi genetik salinang untuk membuat asam nukleat protein komponen virus. 4. Lisis, menghasilkan enzim lisoidin, yaitu enzim yang dapat merusak dinding virus. Yang kedua, menghasilkan lisoidin. Salah satu ada bahan
pertanyaan saja. Ini dari Namira, mengapa pada siklus isogenik sel inang tidak? Oke, itu pertanyaan dari kelompok 1 Namira. Ada lagi? Boleh? Kelompok 2. Apa semua virus mengalami siklus hidup dan isogenik lalu Ulangnya ya. Untuk kelompok 1 tadi pertanyaannya, mengapa pada siklus isogenik sel inang tidak mati? Mungkin ada yang sudah tahu jawabannya apa? Dari kelompok bersama. Kalau buat pertanyaan yang pertama, sel inang pada siklus isogenik tidak mati karena virus tidak sepenuhnya mengambil alih fungsi sel inang. Tapi mereka akan terus menyusup di dalam sel inang dan ikut membelah. Oke, itu jawaban dari kelompok 3. Mungkin ada jawaban lain dari kelompok lain? Boleh? Bagaimana kelompok lain? Setuju? Setuju. Jelas ya. Jadi tadi untuk kelompok 1 mengatakan bahwa kenapa tidak mati? Karena virusnya itu pada siklus isogenik itu tidak mengambil alih secara keseluruhan fungsi dari sel inangnya. Nah, di sini tadi bakteriofag. Jadi tidak mengambil alih fungsi dari bakteriofagnya secara utuh. Tapi kalau menurut kelompok tengah, katanya kenapa tidak mati? Karena untuk siklus isogenik biasanya menyerang pada bakteri atau sel inang yang memiliki pertahanan yang cukup kuat, makanya dia nggak langsung terkendalikan sepenuhnya dan mati. Gitu ya, itu jawaban untuk pertanyaan pertama. Sekarang pertanyaan kedua, pertanyaan gini, apa semua virus mengalami siklus pipik dan siklus isogenik dalam proses replikasinya? Gimana Pak? Jadi biasanya jarang satu virus mengalami siklus pipik dan siklus isogenik bersamaan. Karena setiap siklus akan menyesuaikan dengan pertahanan dari sel yang dilemahkan. Oke, itu jawaban kelompok 3. Ada lagi? Ada lagi? Yang mau? Oke, kalau tidak ada itu berarti yang mana? Tadi jawaban kelompok 3 sudah betul. Jadi kalau kelompok 3 jawabannya adalah ketika virus itu menyerang, nah yang diserangnya itu nanti akan dilihat. Kalau yang pertahanannya kuat, berarti yang terjadi adalah siklus isogenik. Kalau yang diserangnya sel inangnya pertahanannya lemah, berarti nanti yang terjadi adalah siklus pipik, gitu ya. Cuman ada juga yang bisa mengalami dua-duanya, jadi siklus pipik dan siklus isogenik. Cuman ini nggak semua. Nah, ini biasanya bisa dilakukan oleh virus-virus yang sangat berbahaya. Contohnya misalnya adalah jenis virus kantarat. Ada namanya virus kantarat, itu dia bisa membuat sel inangnya mengalami siklus pipik dan juga bisa mengalami siklus isogenik. Oke, itu presentasi dari kita dulu, boleh? Ya, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf bila masih ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk tangan untuk kelompok 3 dan tadi yang sudah bertanya dan menjawab. Alhamdulillah presentasinya sudah selesai, tanya jawabnya juga sudah. Dan sekarang kita akan ke tanya jawab menggunakan teknik talking stick. Jelaskan dulu caranya. Nah, teknik talking stick ini nanti punya satu stick, nanti ibu kasih ke salah satu teman kalian, nanti diestafetkan sambil kita bernyanyi. Gitu ya. Kalau misalnya ada hal stop atau lagunya berhenti, berarti nanti orang yang megang sticknya itu harus menjawab pertanyaan. Ya siap? Dah. Boleh berdiri. Boleh berdiri. Ke belakang ya, kita nanti ke belakang. Jadi nggak ke pinggir, ke belakang, ke sini, ke sini. Oke, mulai dari sini. Dari ini. Kita nyanyi lagu, tapi dia konsentrasinya lagi nyanyi potong bebek angsa. Cuman
Kemudian tahapan yang ditunjukkan oleh nomor 3B adalah tahap penggabungan atau integrasi pada siklus isogenik. Yaitu berarti yang ini. Betul nggak? Itu tahap integrasi. Betul nggak? Iya. Salah. Anda yakin? Berapa persen? 100%. Oke. Kita lihat jawaban dari Zahra. Oke, sekarang mau Bapak balon gua ada 5 ya? Tapi jadi semua. Oke. Oh, semua rupanya. Boleh dari Zahra dia sampaikan. 1, 2, 3. Pembuatan salinan genom dan protein komponen virus disebut tahap sintesis. Pembuatan genom sama protein disebut sintesis. Betul atau salah? Betul. Oke, kunci jawaban dari Salsabila. Betul. Jawabannya? Lagi kita bernyanyi lagu ini jadi naik kereta api ganti jadi notebook. Siap? 1, 2, 3. Siapa? Hana. Oke, Hana mau nomor berapa Hana? 7. Nomor 7. Perbedaan siklus litik dengan siklus isogenik adalah dari kondisi akhir sel inangnya. Benar atau salah? Benar. Oke, kita lihat jawaban. Iya. Pada jawabannya udah. Alhamdulillah tadi topiknya sudah selesai. Sekarang ibu ingin tanya, ada nggak yang mau menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Boleh. Kita namanya? Boleh, Naswa. Gimana kesimpulannya Naswa? Reproduksi atau replikasi virus dibagi jadi 2. Ada siklus litik sama siklus isogenetik. Kalau siklus litik adanya proses lisis yang menyebabkan sel inang nanti siklus isogenetik ditandainya sama pemulahan sel inang yang tersisih biofag sama terus gak ada pilihan baru. Oke, itu kesimpulan dari Naswa. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Ada nih? Katakan siklus litik dimulai dari absorpsi, penetrasi, sintesis, replikasi, transfer, dan distribusi. Sedangkan tahapan siklus isogenik dimulai dari absorpsi, penetrasi, pembentukan atau penyimpanan dan pemulahan. Oke, ini adalah kesimpulan yang sudah disampaikan oleh Naswa dan Isna. Jadi ini perempuan tadi. Nah, untuk daun litik itu tadi ada kalau di buku itu hanya ada 5. Nah, tapi di sini ada 6. Itu ada absorpsi, kemudian ada penetrasi, ada replikase, kemudian ada pembentukan, ada perakitan, dan ada lisis. Sedangkan untuk di daun isogenik itu di sini bedanya kalau absorpsi sama penetrasi sama, bedanya adalah dari langkah ketiga, yaitu ada proses penggabungan. Apa yang digabungkan yaitu asam nukleat virus dengan asam nukleat bakterik atau asam nukleat itu DNA-nya. Kemudian nanti ada pembelahan. Jadi kalau sudah digabung, asam nukleatnya kemudian sel yang membelah. Dan di ke proses kelima,
yang fase ke-6 ini tidak terjadi di semua daun, ini beberapa. Jadi ada yang cuma sampai profilnya membelah, ada juga yang sampai sintesis. Nah, itu ketika dari daun seperti ini memasuki daun. Itu untuk materi hari ini. Nah, sebelum ditutup ada poster terlebih dahulu. Silakan diisi nanti ditutup. Boleh ke belakang. Kalau sudah dengan LKPD-nya ya, boleh dikumpulkan. Alhamdulillah sudah selesai, LKPD-nya semua sudah dikumpulkan. Sebelum Ibu tutup, mungkin Ibu mau bertanya, adakah yang sulit mungkin dalam pembelajaran hari ini? Atau yang paling susah? Atau yang unik? Oke, istilah biologinya itu susah katanya apa sih? Apa-apaan? Kalau yang gampang? Nah. Kalau kayaknya berarti semuanya gampang ya. Bingungnya jadi waktu semuanya gampang. Cuma istilahnya aja yang susah untuk dihafalkan. Oke, alhamdulillah hari ini kita sudah selesai. Kalian sudah sangat baik dalam pembelajaran hari ini. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang peranan virus. Jadi boleh dibaca-baca terlebih dahulu bukunya sebelum kita belajar. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika Ibu ada salah-salah kata atau perbuatan yang ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.